Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang dirahmati Allah, serta saudara-saudariku yang berbahagia. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kisah agung yang tak lekang oleh zaman. Beliau diutus untuk menyampaikan risalah tauhid, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman, serta menegakkan akhlak mulia sebagai pondasi peradaban. Namun demikian, perjuangan dakwah itu tidaklah mudah. Banyak tantangan, rintangan, bahkan ancaman jiwa yang datang silih berganti. Akan tetapi, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar hingga akhirnya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menegaskan bahwa dakwah adalah amanah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau hanyalah menyampaikan wahyu sebagaimana adanya. Tidak ada yang boleh disembunyikan dan tidak ada yang boleh dikurangi.
Tsani. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 3 halaman 423 menjelaskan bahwa ayat ini menekankan dakwah adalah kewajiban utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadapi ancaman dan rintangan, tetapi Allah tetap memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran, sebab perlindungan sejati hanya dari Allah semata. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 periode besar. Yang pertama, periode Mekah selama 13 tahun. Pada fase ini, dakwah Rasulullah SAW dimulai secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dengan membina sahabat-sahabat terdekat seperti Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Namun, setelah turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau menghadapi hinaan, ejekan, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Bilal bin Rabah disiksa dengan dijemur di padang pasir, Sumayyah dibunuh dengan kejam. Namun, iman mereka tetap teguh. Fase ini merupakan periode penanaman akidah, menumbuhkan keimanan yang kokoh di hati para sahabat. Kedua, periode Madinah selama 10 tahun. Setelah hijrah, Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah dengan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Beliau mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan dakwah. Selain itu, beliau juga menyusun piagam Madinah yang mengatur kerukunan antara umat beragama. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga memimpin peperangan seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq yang semata-mata hanya untuk mempertahankan Islam. Pada periode inilah Islam berkembang pesat dan menjadi agama yang membentuk peradaban dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 796 hingga 799 menegaskan bahwa ayat ini merupakan landasan utama metode dakwah Islam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia ke jalannya dengan 3 cara. Yang pertama,
bil hikmah, dengan kebijaksanaan, yaitu ucapan yang tepat waktu, sesuai kondisi dan berlandaskan argumen kuat tanpa memaksa. Kedua, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, yaitu menyentuh hati dengan kelembutan dan keteladanan, bukan sekedar logika kosong. Yang ketiga ataupun yang terakhir, jidal billati hiya ahsan, dialog terbaik, yaitu berdiskusi secara santun, logis, dan beradab, bukan untuk menjatuhkan lawan, melainkan untuk membuka jalan hidayah. Beliau menegaskan, hidayah sepenuhnya hak Allah. Manusia hanya berkewajiban menyampaikan dengan cara yang terbaik. Inilah penghiburan bagi Rasulullah SAW agar tidak terbebani dengan penolakan kaumnya. Hadirin rahimakumullah, dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW kita dapat mengambil pelajaran penting. Yang pertama, keteguhan iman. Rasulullah SAW tetap istiqomah meski dihina dan disakiti. Yang kedua, kesabaran dan keikhlasan. Semua pengorbanan semata-mata hanya karena Allah semata. Yang ketiga, persaudaraan dan persatuan. Nabi Muhammad mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar sebagai teladan ukhuwah. Dan yang terakhir adalah keteladanan akhlak. Islam disebarkan bukan hanya lewat kata-kata, melainkan lewat akhlak mulia yang sangat menyejukkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis ini menegaskan bahwa adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dakwah tidak selalu berupa ceramah, melainkan juga bisa dilakukan melalui perilaku yang baik, akhlak yang mulia, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di era modern ini tantangan dakwah justru semakin kompleks. Derasnya arus globalisasi, degradasi modal generasi muda, penyalahgunaan media sosial, hingga maraknya hoax dan ujaran kebencian menjadi ujian besar bagi umat Islam. Karena itu, sudah sepatutnya kita melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang penuh hikmah, santun, dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, perjuangan dakwah Rasulullah SAW adalah teladan agung bagi umat Islam sepanjang masa. Kedua, kita harus meladani keteguhan iman, kesabaran, dan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dakwah di era modern hendaknya dilakukan dengan bijaksana melalui ilmu pengetahuan, media sosial yang sehat, serta perilaku Islami yang menyejukkan. Berlayar perahu menuju seberang, membawa muatan hasil dagangan. Teladan Rasul selalu dikenang agar iman tetap bertahan. Demikianlah sarahan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.